Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kan harus perkenalan dulu ya, yang atau siapapun ya. Saya mau bertanya dengan siapa saya berbicara. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan mencoba meminimalisasi Bang Ridwan ya. Moga-moga sih mau masuk ya ke Bang Ridwannya. Dan saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan gitu ya. Semoga terjawab lah ya. Iya, semoga terjawab dan moga-moga bisa ya untuk berinteraksi secara langsung ya. Oke, Bang Ridwan, silakan. Nih saya minta mungkin Bang Ridwan kan juga bisa sedikit mengontrol ya, gitu kan. Kalau bisa setengah badan aja ya, Bang. Setengah aja. Biar maksudnya bagian bawah tuh nggak usah ya, dikunci ya, oke? Nggak apa-apa ya, nanti gue kunci ya. Nggak apa-apa. Oke. Langsung aja nih. Langsung aja, ntar gue kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kan harus perkenalan dulu ya, yang atau siapapun ya. Saya mau bertanya dengan siapa saya berbicara. Sebelumnya, saya meminta maaf Kenapa? karena saya tidak bisa menyebutkan nama saya. Oke, nggak bisa menyebutkan nama. Iya. Ya, oke, ya. Oke, ini kalau boleh tahu, Eyang ini asal dari mana? Saya panggil Eyang aja ya. Asal dari mana sih sebenarnya? Saya berasal dari Mataram kuno. Mataram kuno. Iya. Oke. Saya salah satu kesatria pada zaman itu. Ksatria. Oke. Oh iya, Eyang. Yang ini yang dulu punya keris ini apa gimana ya kalau boleh tahu ya? Sebelumnya, mungkin saya jelaskan sedikit. Boleh. Saya bukan yang punya benda ini. Bukan. Tetapi benda ini sudah menjadi wadah saya. Oke, jadi yang ini bukan yang punya benda, cuman ini dari segi gaibnya menjadi wadahnya Eyang. Oke, kenapa sih Eyang kok mau di benda tersebut? Ini kalau boleh tahu Eyang masih dari kalangan ini ya, halus ya, ya roh-roh halus ya. Ya, oke, bukan dari asli dari kesatrianya kan ya. Ya. Dan kalau boleh tahu ini kenapa Eyang kok mau di keris ini? Dan saya mungkin nanti akan sedikit bertanya-tanya mengenai sejarahnya, nggak apa-apa Eyang ya? Nah, oke, boleh yang saya sedikit tanya dulu ya tentang sejarahnya, tentang Mataram kuno ya. Mataram kuno itu seperti apa sih? Yang kalau yang mungkin yang tahu itu. Mataram adalah sebuah kerajaan yang begitu besar. Akan tetapi, saya berasal dari Mataram yang pertama kali ada. Oke. Mataram yang pertama kali Yang ada. belum memeluk agama apa. Oke. Nah, Yang saya juga mau bertanya. Kalau Mataram kuno itu dulu kerajaannya besar ya berarti ya, Yang ya? Sangat besar. Besar. Dari mulai mana tuh Yang? Mungkin kita bisa sebut hampir
Sabir, setengah Pulau Jawa adalah Mataram. Sebelum Majapahit ada, Oke, iya. itu masih Mataram. Oke. Kalau yang pribadi dulu tuh sebagai kesatria. Saya kesatria dari Mataram. Oke. Bisa ceritakan sedikit nggak sih tentang yang tahu tentang Mataram gitu loh? Mungkin hanya sedikit. Yang saya bisa ceritakan. Dahulu, Mataram adalah kerajaan yang sangat damai, yang sangat baik, yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Walaupun pada saat itu belum ada agama, akan tetapi kita, seluruh penduduk Mataram atau seisi Mataram, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Oke. Sebelum peperangan terjadi, dahulu Mataram adalah kerajaan yang sangat damai dan tentram, berada di atas awan. Asal muasal dari kata negeri di atas awan. Oke. Jadi asal muasal negeri di atas awan tuh berasal dari kerajaan Mataram yang ada letaknya di sana pusatnya. Ya. Oke. Yang bisa bertanya lagi sedikit ya. Kau boleh tahu mengenai tentang dewa-dewa gitu ya. Dewa-dewa yang mungkin ada di zaman Mataram ya tersebut zaman dahulu, yang tahu itu tentang dewa-dewa apa sih gitu. Di tempatku adalah salah satu awal peradaban perdewaan itu ada. Mulai dari cerita para pewayangan tiga punakawan yang dimana eyang atau paman Semar memiliki 3 murid. Sebut saja Dawala, Kare, dan Petru. Oke. Dahulu bertiga itu awalnya, lalu tidak lama kemudian muncul adiknya dari 3 itu yang bernama Bagong. Bagong. Dan masih banyak para dewa lain Iya. seperti Arjuna, Gatot Kaca, Bima, bahkan yang lainnya ada. Oke. Nah, Dan dulu Mataram berpatokan kepada mereka oke. karena kita tidak tahu agama itu apa. Oke. Berarti emang kalau masyarakat Nusantara zaman dahulu ya, zaman kuno itu memang nggak ada agama ya berarti ya. Nyembahnya kalau boleh tahu nyembah apa sih yang kalau zaman dulu itu apa sih yang kita luluhkan untuk berdoa gitu loh? Kita hanya meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara seperti apa sih orang zaman itu berdoa? Berdoa, meninggikan kedua telapak tangan kita. Oke. Kayak bikin kayak candi-candi gitu, apakah itu termasuk berdoa? Apa? Sebuah pura. Pura. Ya. Itu masuknya apakah itu untuk tempat berdoa yang? Sesungguhnya tempat itu didirikan
Oke. Oke. Berarti teman-teman pura-pura itu ya sebenarnya tempat-tempat ya, untuk menghadap Tuhan ini, tempat-tempat berdoa pada zaman dahulu dengan tujuan kan zaman dulu nggak ada agama, jadi pakai sesembahan gitu ya. Jadi kalau ada istilah zaman sekarang kawin akan meminta sedekah bumi, itu kan sebenarnya dari zaman dahulu gitu ya, seperti itu. Nah yang saya boleh nanya mungkin sedikit lagi ya yang ya, mungkin mohon maaf kalau sedikit agak sedikit bertahan lu ya di raganya ini ya. Dan kalau boleh tahu itu kan ini dapat kris ya si Ridwan ini ya yang ada di raganya yang ini ya. Itu kalau boleh tahu gimana sih kok bisa sampai ke dia krisnya gitu. Sesungguhnya karena anak ini mempunyai hati yang bersih, hati yang selalu ingat kepada Allah dan Rasul. Ketahuilah, dahulu saya tidak bisa memeluk agama apapun, tetapi karena anak ini saya dikenalkan oleh agama. Oke. Jadi bahasanya itu diislamkan gitu ya. Lebih tepatnya. Oke. Nah, kau boleh tahu juga yang kris ini tuh namanya dari Mataram kan ya, gitu kan? Apakah ini benar-benar dari Mataram atau mungkin dari daerah sekitar aja yang? Kalau menurut yang kan yang punya wadahnya tuh ya krisnya ya. Itu dari Mataram atau dari daerah Dieng aja? Mungkin saya menjelaskan sedikit tentang kris. Boleh. Sesungguhnya ini kris tidak murni dari Mataram. Tidak murni dari Mataram. Hanya saja di zaman itu kris ini ada. Oke. Tetapi tidak digunakan oleh orang Mataram. Apakah itu bisa disebut sebagai Mataram? Jadi keris ini hanya berada di zamannya, tetapi tidak digunakan oleh Mataram. Oke. Jadi teman-teman yang kita dapat dari kris ini memang ada pada zaman Mataram, cuma tidak pernah digunakan untuk peperangan atau sebagainya macamnya. Karena mungkin krisnya pun kecil ya, paling hanya untuk ya apa ya. Tetapi kris ini adalah punya salah satu, sebut saja Adipati. Adipati. Oh, kalau bahasa sekarangnya ajimatnya kali ya, yang sering dibawa-bawa ya. Iya. Oke. Karena keris ini dahulu tidak sembarang orang yang bisa punya keris, bukan? Benar. Hanya orang berpangkat tinggi Iya benar. atau dari keturunan raja. Iya benar. Karena keris ini hanya simbol kebijaksanaan atau kegagalan. Oke. Cukup tahu. Jadi memang menurut sejarah emang orang-orang zaman dulu tuh tidak sembarangan punya keris. Jadi yang orang-orang yang punya keris itu hanya prajurit ya, dan hanya orang-orang yang memiliki pangkat gitu ya, dan kesatria-kasatrianya. Jadi mungkin memang kalau untuk zaman sekarang kan banyak yang punya keris, dan orang zaman dulu tuh ada empu. Ya empu itu kan yang dimana dikhususkan sebagai pembuat benda-benda kuno atau benda-benda keris yang dipegang sama yang ini, dengan tujuan hanya untuk ajimat atau hanya untuk dibawa-bawa kemana-mana saja, tapi bukan untuk berperang gitu ya. Karena orang zaman itu wajar masih banyak pakai ajimat atau jimat, atau kalau zaman sekarang wapak gitu ya. Nah jadi ya sangat diwajarkan kalau memangnya pernah dibawa oleh sosok Adipati, kata si yang ini ya. Oke, yang ini kan krisnya mau dikasihin ke saya. Nah itu boleh yang apa gimana? Saya sudah bilang dengan anak ini, jika anak ini ingin memberi, berilah tanpa ragu dan pilihlah orang yang tepat. Dan anak ini hatinya memilih kamu.
Oke. Apakah sih bisa melarang hati anak ini? Iya sih, benar. Oke, tapi kan yang punya wadah keris ini, nggak apa-apa kalau disimpan di saya? Sangat tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa ya. Karena ketahui, ini hanya sebagai wadah. Dan aku bisa berjalan kemana saja tanpa wadah. Oke. Akan tetapi, ketika saya selesai berjalan jauh, maka saya akan kembali ke wadah ini. Oke. Jadi tidak usah takut. Oke, siap. Oke, jadi insya Allah saya akan coba simpan keris ini dan saya rawat dengan baik-baik, tapi dengan tujuan hanya untuk menjaga kelestarian budaya saja ya Yang ya. Dan moga-moga ini juga tidak saya salah gunakan, karena manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Itu aja sih. Oke Yang saya juga terima kasih ya Yang, karena sudah mau menceritakan sedikit cerita tentang Mataram ya. Mungkin nanti kalau untuk nama saya akan coba tanyakan di belakang lah ya, karena mohon maaf, biasanya kalau makhluk-makhluk halus, roh-roh halus itu pasti tidak akan menyebutkan nama aslinya. Kebanyakan menggunakan nama samaran atau nama gelar seperti itu. Dan juga kalau yang menyebutkan nama aslinya, takutnya kalian malah menyalahgunakan atau malah nyambat nanti, takutnya. Soalnya ada di yang kemarin yang seperti itu, ada yang nyambat tuh, yang gua golok malah nyambat jinnya gitu loh. Salah itu sebenarnya. Oke Yang, saya juga matur suwun ya Yang sudah mau berinteraksi sama saya. Oke, Yang bisa lanjut lagi perjalanannya atau mungkin bisa kembali ke alamnya. Dan ini saya mohon izin untuk menjaga keris ini ya Yang ya, ya kan. Semoga ya tidak saya salah gunakan dan bisa saya rawat. Oke. Terima kasih, insya Allah saya jaga. Terima kasih Yang ya, boleh kembali. Boleh saya berpesan? Boleh, siap. Satu pesan saya. Jangan pernah melupakan sejarah Nusantara. Karena ketahuilah, Nusantara adalah penyatu dunia. Semua peradaban akan dimulai dari yang namanya Nusantara. Itu pesanku tentang sejarah. Oke, iya terima kasih pesan baiknya. Tetapi satu pesan lagi. Boleh. Untuk seluruhnya, untuk semuanya yang mendengarkan ini, jangan pernah berhenti menyanyikan nyanyian itu. Apa yang dimaksud nyanyian itu? Yaitu sholawat Nabi. Teruslah bunyikan sholawat Nabi, maka semua akan bersatu. Satu sholawat, maka akan dibalas berpuluh-puluh sholawat, bahkan ratusan atau ribuan kepada satu orang yang bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat dan Tuhan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan pernah berhenti nyanyikan nyanyian itu, yaitu sholawat Nabi wa Maulana Muhammad. Itu saja pesanku. Oke. Saya akan kembali. Siap. Terima kasih ya Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Oke. Wah, Bang Ridwan tadi sempat
berinteraksi sama minum lah. Iya. Saya tadi sempat berinteraksi Bang Ridwan sama sosok Eyang yang mungkin katanya punya wadah dari Kris ini. Ya memang sedikit memberikan cerita-cerita dan sejarah-sejarah sih mengenai Mataram dan mungkin sedikit tentang tausiah tentang agama Muslim gitu ya, agama kita, agama Islam. Tapi ada tausiahnya. Ada tausiahnya. Ada tausiahnya. Jadi alhamdulillah sih menurut gue itu pesannya baik dan mungkin teman-teman juga bisa ambil hikmahnya dari pesan yang disampaikan Betul. oleh sosok yang tersebut. Dan mungkin ya kurang lebihnya gue minta maaf ya kalau gue ada salah atau salah kata atau salah ucap gitu, gue minta maaf karena itu tuh yang ngomong yang nyampe tuh bukan gue kan. Iya benar lah. Karena kan kita di sini yang merasakan dan mungkin teman-teman kan yang menonton pun bisa Dewasa. ya lebih dewasa lagi. Kita ambil pesannya, kita ambil hikmahnya dari apa yang kita bahas gitu ya, tentang sejarah atau mungkin tentang apapun seperti itu ya, karena dengan tujuan untuk mengedukasi ya Bang Ridwan. Dan Bang Ridwan di sini hanya menyampaikan dan memberi titipan atau memang Bang Ridwannya hanya emang pengen saya yang ngurus gitu kan. Ya saya juga sekali lagi terima kasih. Insya Allah saya akan jaga dan saya akan urus ya, dan moga-moga tidak saya salah gunakan. Gitu ya Bang Ridwan. Oke, itu kali ya tentang cerita tentang Kris ini. Mungkin nextnya akan gue coba cerita tentang lu ya, yang mengapa sih memilih agama Muslim, ya agama Islam. Kenapa gitu kan? Karena menurut gue ini cukup menarik dan cukup untuk bisa kita ambil banyak pembelajaran dari kisahnya Bang Ridwan. Oke, mungkin teman-teman semua kita closing dulu yang ini ya. Nanti kita akan lanjut yang selanjutnya gitu, di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang Bang Ridwan menjadi seorang Muslim ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya channel misteri kita, dan jangan lupa juga di follow Instagram lo apa? Ridwan Boyediman. Boyediman ya. Dan juga jangan lupa di subscribe channelnya lu ya, Bos Amigos. Nanti gua ada di sana di channelnya Bang Ridwan. Ada Kang Yuda. Iya, pokoknya menceritakan tentang kisah spiritual gua dari awal sampai akhir, walaupun tidak semuanya ya. Betul. Tapi kita potong-potong, insya Allah itu bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang saya itu sebenarnya gimana sih, itu aja ya. Oke, sekian buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil hikmahnya dan buang negatifnya ya. Dan semoga teman-teman juga bisa terhibur, bisa mendapatkan edukasi dan juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru dari tayangan ini. Oke, saya Kang Yudasmana dan Ridwan PK. PK. Ya. Rahmat korban rahmat. Mohon pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.